Halo rekan konstruksi, kembali lagi kita berjumpa di podcast Construction Corner bersama topkonstruksi.com. Kali ini saya perkenalkan Dandung Sri Harninto selaku host pada pertemuan podcast hari ini. Akan mengajak rekan-rekan konstruksi untuk mengetahui lebih dekat instan konstruksi tanah air. Nah, pada kesempatan kali ini Construction Corner kedatangan tamu istimewa yang merupakan instan konstruksi yang produknya telah pasti kita kenal bersama. Mas Rifan, sehat ya? Sehat-sehat, Pak. Ini Mas Rifan luar biasa. Terima kasih sudah hadir di podcast Terima kasih, kami Pak. di Kapensi. Nah, ini kita ngobrol Asahimas dulu nih. Ya, Asahimas. Ini pabrik flat glass. betul, Pak. Kenapa flat sih nggak lengkung glass? Mungkin macam-macam ya, kaca itu ada flat, ada yang lengkung, atau saya nggak tahu nih. Apa namanya, bisa dijelaskan Asahimas itu secara perusahaan ya, Hmm, apakah kan pabrik banyak ya, mungkin hmm, perusahaan dari luar, kemudian berinvestasi di sini, atau hmm, memang ini diinisiasi oleh orang Indonesia. Bisa hmm. diceritakan nggak latar belakang Asahimas sendiri? Oke, terima kasih Pak Dandu. PT Asahimas Flat Glass Tbk itu, Pak, sebuah joint venture Mhm. dari AGC Inc. Jepang, Oh ya, Jepang, oke. bersama dengan PT Rodamas Indonesia. Mas ya. Jadi mengadopsi teknologi Jepang Mhm. dengan apa namanya kapabilitas dari PT Rodamas Mhm. untuk pasar domestik, Oke, gitu. Bergabung menjadi PT Asahimas Flat Glass Tbk. oke. Itu kita berdiri di tahun 1971. Udah lama ya, itu lahir 1971. saya tuh. Seumur saya. Iya, itu pertama kali berdiri, Pak. Setelah itu mulai komersial produksinya di tahun 1973. Oke, Nah, dihitung dari situ kami sudah lebih dari 50 tahun berkarya, tahun Pak. juga. 50 tahun berkarya. Asahimas ini berlokasi di Cikampek dan Sidoarjo untuk pabriknya, Pak. Mhm. Kita head office-nya di Ancol, Jakarta Utara. Oke, Gitu. ini ngomong-ngomong gelas dulu ya. Gelas Boleh. itu kaca lah gitu ya, Kaca. kaca gitu kan. Kaca kan salah satu unsur penting dari konstruksi. Betul, Pak. Hampir semua gedung high rise Iya, pasti butuh kaca. iya. Kira-kira itu ini ya, kerjaannya Saimas Iya. kira-kira di situ ya paling Iya, betul, banyak gitu betul, Pak, kan. betul. Karena kalau kita menggunakan bata atau beton kan berat. Betul. Akhirnya gelas lah sebagai cover apa namanya itu ya. Selubung Sebagai kulit bangunan. lah, Iya, selindung bangunan gitu betul, kan. Pak, betul. Nah, memang kendalanya kan jadi panas gitu ya Hmm, kira-kira gitu hmm. ya. Tapi kan ada solusinya lah nanti Betul, pastilah Pak. ya, nggak kaca panas gitu kan berarti Mhm. ada solusi yang bisa kita ini. Nah, ini ngomong tentang Asahimas tadi ya, ternyata inilah joint venture perusahaan Jepang Jepang, dengan perusahaan Indonesia, betul. Rodamas tadi gitu Iya, ya. Pak. Ini sebelum lebih lanjut nih, kalau kita ngomong kaca gitu ya, prosesnya kan kita mengenal apa ya, kaca macam-macam lah gitu ya. Mhm. Boleh diceritakan sih untuk barang kaca itu dibikinnya dengan cara seperti apa gitu? Oke. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga gitu ya. Iya, iya, iya. Secara singkat aja, Oke. prosesnya seperti apa sih dari barang bahan baku, kemudian proses sampai bahan jadi, ada kaca temper macam-macam Iya, lah gitu iya, ya. iya, iya. Bisa Oke. dijelaskan singkat nggak Mas? Tentang Jadi jauh sebelum adanya kaca yang kita pakai sekarang, Pak, dulu teknologinya kacanya setelah diproses itu ditarik ke atas secara vertikal. oke. Nah, Kan dengan itu pasti cair ya? betul, betul Kan dari kaca itu cairan. kalau panas kan melt gitu kan, Betul, terus dari ditarik. molten glass Heeh, ditarik ke atas. oke, Jadi secara flatness saat itu sangat sulit untuk sempurna. oke. Nah, yang kita miliki sekarang sudah puluhan tahun kita kenalkan itu float glass, Pak, Float glass. diambangkan. Jadi awal mulanya adalah bahan baku ya, Pak. Bahan Ya. baku kita itu 70% lebih semua dari konten lokal. Ya. Beberapa persen sisanya itu ada dari luar juga. Mhm. Itu dimasukkan ke dalam satu tungku, Ya, dilebur sampai dilebur. sekitar 1600 derajat, Pak. Wah, itu kalau orang jadi apa Mas? Wah, panas sekali, Pak, panas sekali. Itu sudah di dalam tungku sudah dilapis batu, Pak, ya. Kita yang berdiri di lorong sampingnya pun Wah, panas ya. panas sekali, Pak, panas sekali. Dilebur di situ 1600 semua material menjadi satu, Mhm. lalu menjadi molten glass, diambangkan di atas timah, Pak.
timah. Jadi molten glass itu akan diambangkan di atas timah karena dia tidak akan menyatu, jadi diambang terus Iya. sampai menerus. Setelah itu akan melalui proses-proses yang selanjutnya dari mulai pendinginan bertahap, Ya. lalu masuk ke washing, Oke. habis itu di cutting, baru di packing. Itu dari ujung ke ujung satu line, tidak berhenti, 24 jam Jalan sehari, terus gitu ya. 7 hari seminggu, full Pak. Kalau lebaran gimana, masa nggak boleh libur? Betul Pak, tidak boleh libur. Nggak boleh libur. Tidak boleh libur Pak. Konsekuensinya apa sih kalau libur? Berarti harus prosesnya dari awal gitu ya? Kalau tungkunya dimatiin, kita butuh waktu lama untuk nyalain lagi Pak. Oh, Untuk paham, pemanasannya untuk kembali. memel seluruh bahan Betul, tadi gitu untuk ya? dapat suhu itu kembali itu butuh Waktu lama. bulanan. Iya. Kecuali emang mesinnya lagi rusak atau harus overhaul, itu beda cerita kali ya? Ya tapi enggak sih Pak, di pabrik kaca itu hanya ada cold repair dan hot repair. Jadi Oh iya? kalau fase sebelum dimatikan sama sekali itu hanya apa ya istilahnya kayak ditambah-tambah lah Pak. Oke. Itu tapi tetap jalan Pak. Oh ya? Ya, tapi ada Waduh. juga yang benar-benar harus mati. Itu udah hitungannya belasan tahun Pak. Nah, saya membayangkan nih supaya teman-teman konstruksi juga tahu ini bagaimana sebuah material konstruksi itu dibikin gitu kan. Ya kita mengenal besi, mengenal baja ringan, mengenal semen gitu ya. Ini kan kaca kan juga komponen penting. Ini bayangkan teman-teman ya. Jadi ini gelas gitu ya. Seluruh ini diaduk lah gitu ya. Nah, Iya. kemudian diambangkan tadi ya, di float. Iya. Timah padat Timah dong. cair. Oh, cair juga? Timah cair. Wah, berarti ini energinya gede banget dong. Iya. Satu untuk memanaskan ini silika sama macam-macam, Iya. kemudian juga untuk mencairkan timah. Iya, diambangkan di atas timah cair. Timahnya dalam kondisi liquid juga. Iya. Baru tahu saya. Boleh lihat nggak sih? Atau Boleh Pak. Boleh ya? Boleh. Untuk tahu penasaran juga boleh. kan Kita juga lumayan sering Pak mengundang dan diminta juga untuk kunjungan ke pabrik, boleh. Mau untuk ke edukasi gitu Cikampek ya, boleh, ke teman-teman Sidoarjo Gapensi boleh. gitu ya. Oh, lihat kayak apa sih gitu kan. Betul, Jadi betul kita Pak. paham gitu. Oh, Betul. bikin kaca Dari gitu. awal sampai akhir kita kasih tunjuk. Memang Jadi, ada B untuk visitor gitu ya. Maksudnya tidak membahayakan kan pasti ada prosesnya Pak, itu kan ada Pak. pasti Ada. Kita ada prosesnya safety way panjang gitu ya. pinggirnya betul. Ya takut kecipratan kacanya leleng. Aman Pak. Aman ya. Wah, ini menarik juga ini proses pembuatan apa namanya? Kaca gitu. Nah, Iya. ini ngomong kaca gitu kan. Nah, that's it kaca gitu kan. Dan kaca juga banyak gitu ya. Betul. Mungkin yang produksi. Nah, kalau dari Asahi Mas sendiri kan kita kalau ngomong sebuah produk kan selalu ada namanya apa? Diferensiasi. Iya. Ini bahasa marketing. Iya. Dari marketing communication Iya. juga gitu kan. Kalau Asahi Mas sebenarnya dari sisi diferensiasinya apa sih Mas gitu? Dibanding mungkin produk-produk sejenis gitu ya. Bahkan mungkin menggunakan ya proses yang lebih sederhana dan sebagainya, saya nggak tahu gitu. Apa sebenarnya titik poin atau keunggulan dari produk Asahi? Oke. Yang pertama pastinya Pak, Asahi Mas ini punya varian produk terlengkap untuk kaca lembaran Pak. Lengkap. Ada 2 kategori besar lah kita sebut, exterior glass dan interior glass Pak. Bedanya apa nih? Kalau aplikasinya? Enggak, maksudnya dari sisi kacanya sendiri sama ya? Beda. Beda. Jadi kalau exterior glass ya seperti kaca clear, Ya. kaca tinted, ada juga kaca bercoating. Iya. Coating juga ada jenis ya Pak, ada yang reflektif. Kalau Bapak lihat gedung-gedung di kisaran SCBD gitu ya. biasanya berkilauan, itu reflektif. Reflektif yaitu mengurangi Panas yang masuk ya. melalui refleksi sinar. Ya. Itu Pak. Ada juga kaca jenis coating low E. Kalau dia cenderung lebih see-through Pak, tapi tetap ngurangin panas. Karena biasanya tidak harus sih, tapi seringkali jadi pilihan untuk proyek residensial, apartemen, high-rise residensial. Tidak menutup kemungkinan office pun kadang-kadang memilih kaca low E gitu Pak. Karena si keunggulan kaca low E itu sinar tetap masuk Pak, tapi panasnya tetap dikurangin. Gitu. Kadang-kadang kan kita pikirnya panas selalu karena sinar. Padahal sinar itu kita bisa biarkan masuk loh Pak, tapi tetap ngurangin panas. Betul. Jadi kalau bicara teori, ada cahaya, ada infrared, ada ultraviolet Pak. Yang menyumbangkan panas itu 45% dari cahaya, 50% dari cahaya, 45% infrared, 5% ultraviolet. Nah, itu yang bisa ditahan betul, ya, kalau cahaya biar aja lewat betul. Gitu ya, Kalau tadi coating reflektif dia main di cahaya. Jadi konsekuensinya cahayanya sedikit lebih redup. Ya, di interior sedikit lebih redup. Tapi kalau yang low E tadi dia main di infrared, jadi membiarkan cahaya yang besar tadi masuk, tapi panasnya tetap dikurangin gitu Pak. Oke.
Nah ini menarik gini kan, apa ya, kalau kita ke hotel-hotel gede gitu ya, kan kadang kaca itu sampai 20 meter gitu-gitu ya. Iya iya. Nah, ini kan ngomong agak engineering, properties kaca Iya. sendiri itu sebenarnya macem-macem nggak sih? Misalnya kalau besi kan ngomong ya, apa namanya, yield strength-nya gitu ya. Iya Kalau iya. kaca, saya punya kaca itu di apa, meja kaca di Iya rumah. iya. Saya naikin macem-macem kok nggak pecah-pecah ya. Kasih kulkas yang kecil nggak pecah ini, wah ini kaca Iya ini luar iya. biasa kekuatannya gitu. Iya iya. Nah, kaca sendiri apakah memang seperti misalnya, oh kalau eksterior harus propertiesnya harus seperti ini, kalau Mhm. interior yang ukurannya kecil lah, nggak perlu sampai Mhm mhm mhm. seperti yang tinggi ya, kayak di hotel-hotel itu Iya kan iya sampai iya. 20 meter gitu. Iya iya. Ada nggak seperti itu? Oh ya kaca, that's it kaca gitu. Oke, basic-nya kaca itu diproduksi dengan beragam ketebalan, Pak. Oke, Beragam ketebalan kalau dari kaca clear sendiri itu dari 2 mili, 3 mili, 4 mili dan seterusnya sampai 19 2 mili. mili, ya. 19 mili itu paling tebal. Tapi biasanya kalau di project itu kan pakai kaca yang tadi saya bilang, mereduksi panas, Pak. Mhm. Itu umumnya kita produksi di 6 dan 8 mili. Oke, Oke, iya, secara kaca basic itu biasanya bagaimana mereka menentukan tebalnya, itu biasanya kita bisa bantu juga. Kita ada mhm. satu software internal yang dipakai untuk, wind load calculation, Pak. Win ya, Ya, oke. kita menghitung kekuatan angin di situ, Iya, kita menghitung bukaannya sebesar apa di situ, mhm. lantai berapa, kecepatan anginnya berapa, didapatkanlah ketebalan yang kami bisa rekomendasikan. Itu baru bicara basic-nya, Pak. Iya, Nah, lebih lanjut dari itu, kaca itu bisa diproses lanjut, Pak. Proses lanjut iya, itu, mungkin Bapak familiar dengan istilah tempered tempered, glass, ya, lalu ada laminated glass, laminated glass ya. dan juga ada, double glass atau insulating Yang glass unit audio yang apa, yang untuk mobil dia double itu ya? kacanya 2 di tengahnya ada Ada spacer. space vakum ya, Ya, heeh. itu ada proses lanjut yang masing-masing punya keunggulan masing-masing, Pak. Iya, Misalnya tempered glass, tadi Bapak bicara meja, bisa jadi itu itu tempered glass, tempered Pak. glass mungkin, Karena tempered glass itu dia punya kekuatan 3 sampai 5 kali lebih kuat dari kaca yang dari kaca biasa. normal, oke. Ibarat Bapak dorong dengan 5 kilo dia tidak kaca biasa pecah, Mhm, 15 kilo dia baru pecah, ya, karena tempered glass. tempered glass, Terus ada juga laminated glass. Kalau laminated glass itu kacanya 2, mhm, di tengahnya ada film yang kita sebut oke, PVB. ya, Disatukan kayak sandwich, mhm, lalu dipanaskan sehingga menyatu seperti satu, satu barang gitu ya, satu monolid barang, lah, betul, Pak. monolid ya, Laminated glass ini punya keunggulan, pertama dia punya soundproof soundproof terbaik, baik, ya, lalu dia punya safety, karena saat pecah dia ya, tidak akan berhamburan, nggak Pak. berhamburan, Nah, yang ketiga dia bisa cut UV sampai 99%. hmm, Kalau ya, Bapak mungkin, notice semua kaca mobil windshield itu selalu laminated glass, Pak. Makanya dashboard, interior itu mhm, tidak rusak, rusak karena oh enggak, UV tadi, Pak, itu sangat merusak, rusak ini ya, furniture, apalagi dari bahan apalagi plastik ya gitu ya, betul, apalagi kena kulit, Pak. oh, Nah, ya ya, itu yang bisa bahaya. Nah, tadi yang terakhir adalah, double glass atau insulating glass unit. Kalau ini performanya lebih ke, mengurangi panas. ya ya, Karena ada spacer tadi, mhm. jadi panas akan lebih banyak dikurangi masuk ke dalam gitu, Pak. Wah, luar biasa nih kita dapat pengetahuan banyak tentang kaca yang saya Iya. juga nggak kebayang bahwa kaca itu ternyata not that simple gitu ya. Iya Taunya kaca-kaca deh gitu kan. iya Nah, apa namanya Mas Rifan, iya. apa Sahimas kan perusahaan udah lama gitu ya, Mhm mhm pasti apa mengikuti atau terlibat dalam proyek-proyek mhm. ya di Indonesia lah kita Iya, ngomong. Ini ada ekspor juga nggak sih? ada, Pak, ada. Kemana Kalau ke mananya banyak, Pak, banyak ya? banyak. Puluhan country kita Bukan sudah, kata ya yang iya diproduksi di iya. sini. Kalau di Indonesia ini sendiri, Asahi Mas pernah nggak terlibat proyek yang memang dari sisi materialnya harus khusus, didesain secara khusus, yang memang menggunakan kaca, misalnya apa, tinggi, besar, saya nggak tahu ya terkait size atau mungkin bentuk yang unik gitu, pernah nggak? Yang spesial lah, sesuatu yang spesial, ada nggak dari pengetahuan Mas Ya, menurut Rifan? kami setiap project punya challenge-nya masing-masing sih, Pak, ya. Ya, Project masing-masing di Indonesia sendiri kita sih udah kerjasama dengan banyak project. betul. Ya, tentunya kalau dibilang unik, kami bisa bilang masing-masing owner punya keunikan masing-masing sih, Pak, ya. Ya, Karena mereka punya permintaan dan kita harus mengakomodasi. oke, Nah, kayak tadi contoh yang saya pernah cerita, Pak. Seringkali gedung sekarang kan itu banyak kacanya, Pak. betul. Ya, Banyak kacanya kalau tadi Bapak cerita di awal panas masuk. mhm, Nah, mereka tapi tetap pengen transparan. transparan. Saya nggak mau gedungnya reflektif. Ya, Saya pengen tetap situ, tapi saya nggak mau panas. mhm, Nah, ya di situ kami punya challenge untuk menghadirkan produk
low E. Hmm. Bercoating low E, kita tawarkan itu, sudah beberapa project pakai. Terus terang itu produk yang awal mulanya kita import, Pak. Awal mulanya kita import dan kami mengerti Dari kebutuhan Jepang juga impornya? dari Jepang dan Europe. Jadi Oke. grup kami itu ada di Jepang, ada di Europe, ada di beberapa negara lain. Saat itu kita awalnya kita import, tapi menyadari betul kebutuhan itu ada di Indonesia. Akhirnya Kami dibikinkan di produksi sini. lokal di Cikampek. Iya. Nah, tentunya sejak perjalanan hampir 50 tahun gitu, saya nggak tahu pabrik kaca pertama di Indonesia atau enggak gitu ya. Ya, Pasti kan menghadapi banyak apa namanya tantangan lah gitu ya. Baik itu tantangan dari industrinya sendiri, tantangan dari permintaan apa namanya dari market lah gitu ya, ya. ya. Nah, kalau saat ini gitu ya, tantangan terbesar di industri kaca itu apa sih? Oke, menarik nih Pak. Jadi kalau di industri kaca itu Pak, kita bagaimana kita menyeimbangkan antara tren arsitektur Arsitektur ini yang ya. tidak terbatas dari para arsitek itu Iya. Pak ya, dengan desainnya yang luar biasa, dengan adanya tren green building Pak. Ya, Dan green building ini sustainability, penting iya ini. green building, sustainability Sustainability ya. yang sudah banyak pelakunya dari baik dari non pemerintah, pemerintah sendiri juga sudah mencanangkan beberapa aturan gitu Pak. Nah ini challenge buat kita, bagaimana dua-duanya kita bisa akomodasi gitu Pak. Arsiteknya tren apa namanya desainnya dapat, tapi dengan tidak mengabaikan green building tadi Pak. Itu tantangan tersendiri sih untuk kami, yang tentunya membuat Asaimas terus berinovasi ya Pak ya. Kan gini Gitu. yang saya paham terhadap green building itu Iya, kan iya, bagaimana memanfaatkan energi sekecil mungkin, betul, terutama untuk lighting gitu kan. betul. Kan maunya kan orang tertutup semua, akhirnya kebutuhan lightingnya seperti ini kan tertutup. Karena kalau nggak tertutup nanti nggak soundproof gitu kan Iya, beda. iya, Tapi ada bangunan kemudian memaksa dia cahayanya sebanyak mungkin. Tapi problemnya betul, kemudian tadi kan panas gitu. betul, Nah, panas akhirnya AC-nya gede juga sama juga ini kan. betul, Nggak butuh cahaya tapi AC-nya gede ya. betul sekali, Akhirnya nggak jadi green juga gitu. betul Kan Pak. harus membalance itu. Jadi Iya, itu iya. tantangan terbesarnya sekarang di sana Tantangan gitu ya. Pak. Iya, jadi kayak yang tadi cerita juga saya di awal, kehadiran kaca dengan coating low E itu membiarkan sinar masuk, artinya artificial lamp berkurang Pak ya. Kurang gitu. Konsumsi listrik untuk lampu berkurang. Kurang. Di saat yang bersamaan panas kita blok, Di blok. Gitu. konsumsi untuk pendingin ruangan juga berkurang. Ya, Nah, ya. di situ ada satu kaca sebagai satu shield atau yang disebut passive design lah Pak ya. Ya, betul. Jadi mengurangi itu semua ya. energi tadi Pak. Iya, karena kalau saya lihat di bangunan-bangunan besar gitu ya, terutama ya biasa kita lihat kan bandara lah gitu ya. Betul. Kita bisa masuk itu kan selalu fasad kaca, itu kan selalu menjadi default dimanapun lah secara internasional gitu kan. Ini tentunya menantang industri kaca ini untuk Betul. bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan. Betul Ya, Pak. tadi. Ini luar biasa rekan-rekan konstruksi. Jadi kita belajar banyak tadi ya, Iya. proses pembuatan, tantangan ke depan Iya. gitu kan, terutama di negara Indonesia dan tentunya secara global gitu ya. Iya. Iya. Orang global warming lah macam-macam. Gitu. Nah, memang luar biasa ini kaca menjadi industri penting gitu ya. Betul, Pak. Nah, kalau boleh tahu kan ada pabrik di Cikampek ya, sama Cikampek, di Sidoarjo. Kalau tadi kan ngomong ya ada silika, ada macam-macam. Tadi kan sebagian besar pasti produksi resource-nya dari Lokal. Gitu Iya. kan. Kalau mesin mungkin masih dari Jepang ya, atau mungkin sudah bisa di aset di sini. Iya, beberapa teknologi dari Jepang sih Pak, dan Eropa. Ya. Tapi kalau resource bahan bakunya semuanya udah menggunakan resource lokal ya. Iya, 70% lebih 70% ya. dari lokal Pak. Terus juga mungkin ada juga yang belum tahu kalau kaca itu Pak, untuk memproduksi kaca kita juga menggunakan ulang pecahan kacanya itu sendiri Recycling, Pak, ya? recycling. Jadi di saat produksi itu kan biasanya ada pinggiran-pinggiran Potongan yang dibuang lah, dibuang. Perimeternya itu ya. betul, dibuang, dikumpulkan di satu chamber, itu akan dimasukkan lagi ke Diproses bareng lagi. sama silika tadi Pak. Tujuannya untuk mengurangi WIS ya. energi yang dibutuhkan untuk memanaskan ketimbang hanya silika yang masuk Pak.
Kalau Heeh. kaca doang ini ngomong agak teknis ya. Kaca doang itu kalau tadi kan suhunya 600-an? 1600. Iya. Kalau kaca itu meltnya di berapa sih? Iya, Sama juga ya? kalau kacanya sudah Kaca jadi doang ya, Pak, ya? Enggak sampai segitu nggak sih. sampai setinggi itu Iya ya? Berarti iya, maksudnya energinya lebih ya rendah. lebih Iya, kecil betul, gitu ya? lebih rendah. Jadi, kita nyaris nggak ada limbah gitu, Pak. Kalau Ha termasuk misalnya gini kan, saya tahu gitu kan, kaca itu kan harus dipotong, iya, kan betul. dikumpulin kan, potong. Betul Itu betul, juga Pak. termasuk ditampung juga atau enggak? Maksudnya Ditampung dari setelah dilepas ke market nih, ya, kan ada misalnya balikan ke mungkin yang nggak distributor atau toko kaca gitu, toko Pak, ya. kaca. Ada, Ada Pak. juga Itu ya? ditampung tentunya dengan kriteria, Pak, ya. Ya, oh ya ya ya. Iya, harus diseleksi karena ada material-material asing yang tidak diperbolehkan masuk ke tungku. Ya, Ya, yang menyebabkan nanti tidak bagus lah, bisa kualitasnya jadi muncul bubble bubble dan dan sebagainya. sebagainya, defek-defek lainnya lah. Oke, oke. Nah, ini satu pertanyaan yang ini juga kan pasti saya ngomong kalau apa namanya kan ada kompetisi lah gitu ya. Bukan kompetisi apa namanya? Bisnis kalau nggak ada kompetisi kan nggak ada gitu ya. Iya. Nah, kalau menghadapi kompetisi industri kaca sendiri, posisi Asahi Mas bagaimana menyikapi ini? Apakah itu wah ini tantangan gitu kan? Tapi saya pikir Asahi Mas leader lah ya gitu ya di Iya. industri kaca ya so Iya far gitu iya, ya. Pak. Nah, untuk mempertahankan leadership-nya itu apa sih yang harus selalu dijaga gitu ya supaya tetap menjadi yang terdepan, menjadi yang terbesar, menjadi yang terinovatif. Iya iya. Apa yang selalu menjadi apa ya komitmen dari Asahi Iya Mas? iya. Yang pasti inovasi itu tadi penting, Pak, karena kami percaya kami tidak boleh menutup mata, Ya. walaupun ya tadi Bapak bilang kami sudah leading gitu ya. Nah, Tapi tetap kami membuka mata karena persaingan itu selalu ada, Pak. betul betul. Betul. Jadi, eee, apa yang ada di pasar tentunya kita, eee, tidak apa namanya, ya kita rutin lah, Pak, ya, kita Ya, rutin kunjungan pasar tentunya. ya, Dari situ kita dapat informasi dari customer-customer kita. ya, ya. Nah, dari informasi itu kami secara internal manajemen tentunya sebagai satu acuan, sebagai satu bahan untuk kami terus berinovasi agar tidak ketinggalan gitu, Betul. Pak. Gitu, Pak. Ini satu pertanyaan menarik ini kan karena udah lama di Indonesia gitu. Mhm. Ada nggak sih ini nih kan pasti di sini ada divisi R&D lah riset Mhm and mhm development, mestinya ya mhm logikanya. mhm. Ada nggak sebuah produk gitu ya yang diciptakan oleh R&D-nya Asahi Mas yang memang berasal dari ya keluhan, komplain atau kebutuhan Indonesia yang kemudian spesifik, oh ini diciptakan karena memang tergenerate dari kondisi lokal Indonesia. Ada nggak sih produk yang seperti itu? Tergenerate dari kondisi lokal Indonesia ya, Pak. Ada nggak? Mungkin Pak ya salah satunya kita punya kaca interior, Pak. Iya, Salah satunya cermin cermin cermin. putih. Heeh. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu paham, cermin itu kan diproduksi dari kaca clear biasa, Iya, lalu dikasih lapisan silver, iya, lalu dikasih back painted lagi sebagai protective iya, layer. heeh. Nah, paint-nya itu, Pak, seringkali mengandung bahan yang tidak ramah lingkungan. Oke. Itu. Jadi tanpa disadari, cermin yang tidak ramah lingkungan kita pasang di rumah itu, Pak, Oh, bahaya kita dong. hirup setiap hari. Itu Karena logam berat gitu ya? iya betul. Dia Oke. mengemisikan walaupun kecil tapi Iya, iya. Kalau lama, terus-menerus kan bahaya ya? iya. Nah, dari situ berangkat dari situ salah satu produk interior kami Mirox dan Deco Mirror itu mengandung tanpa tembaga, Pak, yang pertama, Tembaga. dan timbal yang rendah. Oke. Dan beberapa chemical lain seperti VOC, formaldehyde itu sangat-sangat rendah. Jadi tidak mengemisikan senyawa yang berbahaya Bahaya. untuk manusia, Bukan manusia. untuk Ya, ya. manusia, Pak. Ya, Gitu. ya. Itu salah satu yang berangkat dari kebutuhan manusia gitu, Pak, ya. Betul, Tidak betul. melulu kita hanya bicara jualan cermin Iya dengan dong. kualitas bagus, Wah, tapi kita juga kembali ke yang tadi sustainability, Pak, betul. keberlanjutan Ya, ya. gitu. Jadi memang inovasi itu kan muncul dari ini ya, dari kalau dikomplain jangan marah gitu. Iya Kadang-kadang iya, betul kalau betul, kita Pak. dikomplain itu harus terima kasih. Betul Karena betul, begitu Pak. start to be complained berarti mereka berekspek kita untuk improve gitu. Betul. Jadi Betul, buat Pak. teman-teman pelaku bisnis kalau dikomplain jangan marah ya. Iya, kritik Karena membangun. itu justru menjadi key untuk innovation gitu. Iya iya. Jangan sampai nanti dia marah lagi kan gitu. Iya, Gimana betul. caranya akhirnya diciptakanlah inovasi-inovasi ya salah satunya Iya. tadi gitu ya. Betul. Satu
satu terkait dengan keselamatan manusia sudah pasti gitu ya, keselamatan lingkungan gitu kan. Karena kalau mengandung timbal ini kan repot nih, Betul, kecuali kalau betul, kemudian, Pak. dibuang itu kan repot lagi, Iya, kan harus dijaga. iya, Wah, luar biasa nih ya. Jadi, Alzheimer tidak hanya sekedar jualan, harus memikirkan keselamatan orang juga, karena itu kan betul, Pak. kaca, surrounding kita kan penuh dengan Betul, kaca ini. betul, Pak, betul. Mau jendela ketemu kaca, nanti Iya, cermin kita tiap hari juga melihat cermin gitu iya, kan. Apalagi kalau kita di fasilitas publik gitu ya, di betul. mall, di bandara, semua Pasti ada berhadapan kaca. nah terkait dengan ini Mas, himbauan atau harapan dari pemerintah menggunakan, produksi dalam negeri TKDN, kan industri sudah di sini, oke Iya, kan. iya. Udah berapa tinggi nih level Oh, ininya apa, TKDN-nya TKDN ya, ya? Pak. Ya, yang pasti semua produk kita tersertifikasi TKDN, Pak. Itu range-nya 42 sampai 42? 66-an. Ya. Jadi sudah melampaui yang Oke, disyaratkan, kan Pak ya. 40 ya Iya, berarti 40 ya, nilainya Pak. 40. Ya, kita beragam nilainya karena banyak produknya di Mhm. range angka itu, Pak. Udah inilah ya, ya Sudah semoga TKDN. bisa dinaikkan terus nih. Iya, Ya biasanya paling besar kan kalau energi lokal lah ya, iya, orang gitu ya, mungkin mungkin mesin gitu ya. iya, Saya nggak tahu kalau paten termasuk nggak ya, saya nggak paham itu ya kalau paten. Nah, kalau bahan baku kan praktis, dan rata-rata sebagian besar kan dari sini kan ya. iya, Ya mungkin chemical atau mungkin apa, bahan-bahan iya, campuran yang mungkin harus mendatangkan dari masih impor kali iya, ya. iya. Oke, wah luar biasa ini. Nah, kemudian gini, untuk sustainability dari Mhm, industrinya sendiri. mhm, Kan Asahimas kan pabrik nih, mhm, kan tentunya berinteraksi dengan kita nyebutnya apa ya? Soal agent lah, mhm, kemudian user lah. Nah, proses edukasi supaya kemudian brand awareness Asahimas sebagai sebuah produk kaca yang tadi yang high quality, mhm, mhm, memperhatikan kesehatan, keselamatan mhm, pengguna gitu. mhm. Itu proses edukasi yang selalu dilakukan seperti apa, Mas? Oke, yang pertama kalau Asema sendiri, Pak, ya tadi, menjawab pertanyaan Bapak, jalur distribusi kami melalui distributor. Jadi Oke. ada sekitar 34 distributor, Mhm, authorized, mhm, di Indonesia, tersebar di seluruh Indonesia. Tapi dalam, pelaksanaan edukasinya, penyampaian informasi produknya, kami menggapai tidak hanya di batas distributor tadi, tapi langsung ke pelaku-pelakunya, Pak. Kita mmm, kita sebut arsitek, arsiteknya, developer, kontraktor, mhm, bahkan toko kaca juga, mhm, interior designer, itu interior designer, kami, sampai ke sana. mhm, Bagaimana caranya? Kami biasanya rutin melakukan, seminar, Pak. oke, Seminar, edukasi, mhm, informasi tentang kaca, mhm, produk terbaru, mhm, terus, juga tidak hanya offline seminar, mhm. karena kita sudah era digital nih, Iya, Pak, ya. iya, iya, Kita juga bikin webinar, iya, kita juga manfaatkan website dan sosial media mhm, tentunya. Jadi dari situ harapan kami informasi yang sampai ke customer, bisa dapat terus terpenuhi mhm, lah gitu, Pak. iya, Nah, bicara tentang itu juga, Pak, tidak melulu kita hanya, eee, apa namanya, berjualan dan selesai di situ. Saimas itu punya satu tim mhm, namanya Technical Advisory Service, Pak, atau mhm, kita sebut tim TAS. mhm, Jadi mereka itu, Pak, bertugas untuk memastikan kaca yang sudah keluar dari pabrik menuju ke distributor itu kan biasa diproses, Pak. iya. Entah itu dipotong, Oh, entah iya, itu iya, iya, ditemper, laminate, tim TAS ada di situ, Pak. mmm, Setelah itu selesai dikirim ke proyek, Pak. mhm, Ditaruhnya mungkin sembarangan, mhm. kecipratan semen, atau mungkin kecipratan es teh manis gitu ya, Pak, ya. Tim TAS ada di situ, Pak. Jadi Oke, memastikan Asaimas itu tidak hanya berhenti di jualan, tapi memastikan sampai sampai terpasang di di jendela, jendela di atau gedung di gedung atau di dengan sebagaimana mestinya, gitu, Pak. sampai sejauh itu ya? Iya. Wah, lumayan itu effort-nya gitu ya? Tapi kalau dengan produksi sebanyak sebesar itu apa ter-cover ya? Iya, kita ada cukup banyak tim ya, Pak, ya kita bagi-bagi tugas juga sih. Oke, oke, Aha. oke. Kalau ekspornya kira-kira dari kapasitas pabrik yang ada di Cikarang sama Sidoarjo berapa persen yang untuk ekspor market? Kan kalau Porsi domestik dan ekspor ya, Pak, ya? iya, kurang 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 lebih lebih lah, Pak, ya, mungkin kurang lebih 70 sampai 80 domestik, sisanya ekspor. ekspornya 20-an persen Mhm, lah ya. belakangan sih seperti itu, Pak. Kawasan region ASEAN aja atau sampai keluar? Keluar, Pak, ke Juga ya. mancanegara. Oke. Nah, sepengetahuan Mas Rifan nih, Mhm. kalau apa dengan produksi Alzheimer dan macam-macam, apakah kebutuhan kaca
itu terpenuhi nggak sih? Atau mungkin masih ada juga yang nakal impor gitu? Ah, Nanya aja, siapa tahu ada. Bukan nakal sih, maksudnya iya, merasa nggak puas, merasa mungkin lebih murah atau dan sebagainya gitu. iya, iya, Sepanjang iya. sepengetahuan Mas ada nggak sih? Ada aja sih, Ada Pak, aja ya ada pasti aja. ya. Ya, ada aja Mungkin kalau celah-celah gitu ya, Mas. aktivitas impor itu ada, Pak. Iya. Ya, kebutuhan pasar juga, terus meningkat sih kami Impor percaya, terus Pak, gitu ya. ya. Iya, tapi kami percaya produsen lokal sudah siap untuk memenuhi kebutuhan itu, Pak, ya. Mestinya ya kita berharap gitu ya. Iya, iya. Baik dari sisi kualitas, kuantitas harusnya cukup lah gitu ya. Iya. Jadi kenapa harus membuka? Kalau gini, sepanjang saya komitmen dari yang saya tahu kan Pak Menteri Basuki gitu ya. Begitu ada sebuah barang yang sudah diproduksi di Indonesia, apalagi komponen lokalnya sudah 40%. Nah, seharusnya ada sebuah regulasi, bukan proteksi apa ya namanya ya. Ya mengutamakan Iya. produksi dalam negeri. Iya. Karena kan tadi kan sekarang saya tanya nih, pekerja di Asaimas berapa ribu orang? Ribu lah pasti ya, nggak mungkin ratus lah ya. Sekitar 2.700-an, Pak. 2.700 kan bisa kebayang kan, kan yang kerja kan ada Iya. istrinya, ada anaknya. Iya, Itu baru pabrik, baru pabrik, Pak. distributornya, Betul. installernya. Berarti Nah, yang 2.700 di pabrik itu bisa menghidupi many people gitu kan. Nah, itu kan yang seharusnya dijaga supaya industri dalam negeri begitu bertumbuh. Efeknya tidak hanya ketahanan industri konstruksi nasional, tapi juga efek ekonominya menjadi lebih. betul sekali, Pak. Kan gitu ya, teman-teman sekalian, setuju ya? Setuju, teman-teman ya? setuju, setuju. Jadi mari kita dorong gitu ya. Iya. Asaimas sudah menjadi leader, sudah menjadi contoh gitu Iya. ya. Walaupun kerjasama dengan asing nggak ada yang salah. Iya. Bahkan kita perlu untuk belajar Iya. dari sisi pengetahuan, knowledge, teknologi gitu kan. Kita bisa adopt, kita punya resource lokal, kita gabung. Iya. Dan saya pikir di Asaimas rasanya orang Jepangnya udah nyaris nggak ada kali ya. Ada tapi pasti nggak banyak lah, atau mungkin nggak ada. Orang Jepangnya, Pak? Iya. Ada. Masih ada ya? Cukup Di beberapa lini memang mereka ditugaskan untuk ngawal ya, untuk ngawal. quality gitu. Betul, dan sebagainya. di beberapa departemen atau divisi. Ya, ya. Nah intinya gini teman-teman sekalian, jadi ngobrol yang menarik gitu bahwa industri nasional terutama sektor konstruksi harus kita dorong bareng-bareng. Betul, Ya, Pak. terutama dengan pelaku industri supaya apa? Ya tadi bahwa kita mandiri. Kemudian ekonomi kita juga bertumbuh dengan baik, lapangan kerja juga tercipta semakin luas. Nah sebelum kita tutup, Iya. ada ini nggak? Ada himbauan buat teman-teman terutama pengguna ini kan kita di Gapen sini kan kontraktor, tukang belanja kaca juga. Iya. Ada himbauan nggak bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi atau memilih sebuah produk yang tadi sustain gitu kan, kualitasnya oke, dan yang penting keselamatan manusia ketika kita berinteraksi dengan kaca tiap hari. Iya. Iya, betul, Pak. Jadi yang pertama pastinya pesan yang standar tapi rasanya harus terus disuarakan ya, Pak. Ya. Support produk lokal. Nah, ya. Nah, itu yang pertama ya, Pak, ya. Dan yang kedua, dalam memilih kaca memang banyak kriteria, Pak, ya. Ya. Dari segi estetika, dari segi fungsional dan lain-lainnya. Jadi jangan ragu untuk datang pada kami untuk konsultasi ketika Bapak Ibu pelaku konstruksi bingung nih Ya, untuk ya. memilih kaca yang tepat dari segala sisi spesifikasinya. Ya. Ya, kami dari Asaimas siap untuk membantu, Pak. Siap. Demikian luar biasa menarik sekali diskusi kita hari ini dari PT Asaimas Flat Glass Tbk. Mas Rifan Pramanda yang sudah memberikan begitu banyak informasi yang luar biasa bermanfaat buat kita semua. Lagi terima kasih. Terima Mas kasih, Rifan, terima kasih, kapok, Pak. nanti kita diskusi. Dan tadi janji ya mau mengundang kita untuk Boleh, jalan-jalan, boleh, Pak, boleh. melihat, menambah pengetahuan. Iya. Dan sekali lagi terima kasih. Salam konstruksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dan sukses untuk Gapensi yang akan memasuki usia ke-65 tahun. Semoga Gapensi terus berkarya dan makin berjaya untuk menyokong pembangunan infrastruktur Indonesia yang makin baik dan makin maju. Gapensi makin jaya, jaya selalu Gapensi. Buku 65 tahun Gapensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa.
dan buku direktur kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi sebagai kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia.